Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 1 Noronadi yang saya hormati, anak-anakku semua, para siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan ridhonya pada kesempatan ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga masih bisa mengikuti kegiatan ini secara daring karena masih di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, marilah kita tidak lupa pada saat-saat ini selalu melakukan dua hal penting. Yang pertama, selalu menjaga kesehatan kita dengan selalu mematuhi protokol dan prosedur pencegahan COVID-19. Kedua, marilah kita tidak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas kembali secara normal dengan kegiatan-kegiatan tatap muka yang nyaman, aman, dan bermakna. Hari ini saya ingin menyampaikan atau mengisi kegiatan literasi tausiah di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis 29 Oktober 2020 bertepatan pada 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, umat Islam seluruh dunia kedatangan hari yang istimewa. Bukan sembarang hari. Mengingat pada hari tersebut, sekitar 15 abad yang lalu, lahirlah sesosok manusia yang paling mulia. Sosok penyampai risalah, sekaligus sosok yang dijadikan suri toladan bagi segenap insan. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai hari lahirnya utusan Allah yang membawa panji keselamatan dan rahmat seluruh alam, layak saja jika hari tersebut diperingati dengan meriah dan penuh sukacita. Namun di masa pandemi ini umat Islam tidak bisa melaksanakannya di tempat umum dan terbuka, yang biasanya acara itu diisi dengan pembacaan maulid yang berisi rangkuman sejarah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW di berbagai tempat. Di Indonesia, kedatangan hari tersebut biasanya juga disambut dengan meriah. Setiap masyarakat punya caranya tersendiri dalam menyambut dan mengekspresikan sukacita mereka. Pembacaan maulid di masjid-masjid juga dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Namun bagi mereka yang tidak melakukan, pada hakikatnya mereka tetap memperingati hari istimewa tersebut lewat pengangkatan sirah Nabi Muhammad sebagai topik hangat dalam kajian keislaman maupun perbincangan majelis mereka. Belum lagi adanya basar, grebek maulid, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia sejak dahulu memang sudah dikenal sebagai masyarakat yang kreatif dalam mengadakan peringatan atas momentum tertentu. Namun sekali lagi hal-hal tersebut tidak bisa dan tidak nampak dilakukan terkendala masih adanya penyebaran virus pandemi COVID-19. Sudah selayaknya memang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dirayakan dengan meriah oleh seluruh umat muslim sedunia. Hal ini dapat dimengerti lewat kedudukan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian arti salah satu firman Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah berfirman, kalau bukan karena engkau Muhammad, maka alam semesta ini tidaklah diciptakan.
tingginya kedudukan Nabi Muhammad juga dapat dilihat dalam kisah yang diceritakan oleh Al-Quran. Dalam surat Al-Imran ayat 81, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul Muhammad yang membenarkan kamu, niscaya kamu sungguh-sungguh akan beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku yang demikian itu? Mereka pun menjawab, kami mengakui. Senada dengan firman tersebut, Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Ahmad bersabda, demi Allah yang jiwaku berada pada genggamannya, seandainya Musa alaihissalam hidup, dia tidak dapat mengelak dan untuk mengikutiku. Kedudukan tinggi Nabi Muhammad SAW ini sendiri tak lepas dari kemuliaan akhlak dan budi pekerti yang ia miliki. Allah memujinya dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Adapun dalam rangkuman sejarah diceritakan bahwa Nabi Muhammad setiap hari selalu memberi makan dan menyuapi seorang Yahudi buta di pojok pasar Madinah. Padahal Yahudi buta tersebut selalu mencaci makinya saat disuapi. Barulah setelah Nabi Muhammad wafat, Yahudi tersebut mengetahui bahwa orang yang telah ia caci maki adalah Muhammad, orang berakhlak mulia yang peduli kepadanya. Dalam konteks abad modern, Mahatma Gandhi yang beragama Hindu memberikan pengakuan terhadap keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Dalam sambutannya untuk buku Muhammad Prophet for Our Time yang ditulis oleh Karen Armstrong, ia menyatakan, saya takjub manusia seperti apa yang hingga hari ini menawan hati jutaan manusia. Saya menjadi lebih dari sekedar yakin bahwa bukan pedang yang membuat Islam jaya. Kebersahajaan, pelenyapan ego sang Nabi, tekad kuat untuk memenuhi janjinya, pelayanan yang amat mendalam kepada sahabat dan pengikutnya, keberanian yang tidak mengenal rasa takut, keyakinan pada Tuhan dan misinya, semua inilah yang membuat Islam berjaya dan mampu menyingkirkan segala penghalang. Berkaca pada hal tersebut, terlebih bertepatan dengan memperbarui kembali semangat mencintai manusia yang agung ini, boleh saja cinta tersebut diekspresikan dengan beragam cara, seperti pembacaan kitab maulid dan ragam peringatan lain. Namun apapun bentuknya, yang menjadi esensi terpenting dalam peringatan hari maulid sesungguhnya adalah pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sejarah kehidupan sang utusan. Hal ini dirasa lebih urgen karena selain mengetahui realitas sejarah dan mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW lebih dekat, mengambil pelajaran dari momentum sejarah kehidupan Rasul, kemudian menerapkan nilai-nilainya, bukan tidak mungkin bisa menjadi solusi kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di masa kini. Selain itu, Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmat dan suri toladan bagi umat manusia. Dengan peringatan Maulid diharapkan agar lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencontoh cara hidup beliau, cara bertutur katanya, bertingkah laku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nabi Muhammad sebagai simbol akhlak Al-Quran, karena sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad diutus ke bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Innama bungistu
liutamimma makarimal akhlak. Coba kita lihat sejarah bangsa Arab yang awalnya rusak, bisa beliau rubah hanya dalam kurun waktu 22 tahun. Sebenarnya masih banyak lagi esensi beliau sebagai rahmatan lil alamin. Namun hanya sebagian ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa beramal saleh dengan meneladani akhlak junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat. Amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.